Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Dimanapun kalian berada, Mister Film doain, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidupnya. Kali ini kita akan kembali membahas cerita film serial Roar yang ditayangkan pada Apple TV. Ada dua buah cerita di dalam video kali ini. Cerita pertama mengisahkan tentang seorang kakak cantik yang dibayar mahal untuk dijadikan sebuah benda pajangan di atas rak. Sementara pada cerita kedua, terdapat seorang wanita yang sudah mati, namun dia berhasil memecahkan kasus pembunuhan yang menimpa dirinya sendiri. Sebelum videonya kita mulai, Mister Film kembali mengingatkan kepada kalian semua, kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Mari kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Alkisah. Hiduplah seorang gadis kecil yang didoktrin sama ibunya. Apabila harus memilih antara cantik atau pintar, maka tentulah cantik yang harus dipilihnya. Gadis kecil itu tumbuh menjadi seorang wanita dewasa. Berlenggak-lenggok di atas panggung adalah sumber penghasilannya. Dia kemudian bertemu dengan seorang pria yang sangat kaya. Meet a man. Harry membawa Amelia pulang ke istananya. Mereka berdua kemudian tinggal bersama. I had no idea you were so handy. Pada suatu hari, Amelia dibangunkan oleh bunyi berisik. Dia melihat Harry sedang membuat sebuah rak. Harry berkata kepada Amel bahwa rak itu sengaja dibuatkan untuk si Amel. Amel pun menjawabnya, kalau ukuran rak itu terlalu kecil untuk menyimpan semua koleksi sepatunya. Sambil tersenyum, Harry berkata kepadanya, rak itu bukanlah untuk menaruh sepatu, melainkan untuk menaruh si Amel. Bravo. Is it for your golf trophies? Pada awalnya, Amel menolak keinginan Harry, karena dia merasa permintaan Harry sangat tidak masuk akal dan aneh. Namun Harry tampak sangat serius dengan keinginannya itu. Berulang kali dia mencoba untuk membujuk Amel, mengiming-iminginya dengan semua harta yang dia miliki. I guess that's a kind of... You are just too extraordinary. Merayu Amel supaya mau menjadi istrinya. Semua harta dan kekayaannya akan dia berikan kepada Amel, apabila Amel mau menuruti keinginannya itu. Well, may I promise? I will make sure that you never have to worry about anything. People are gonna say... Oh, who cares? Let me do that for you. Dibutakan oleh harta, Amel pun akhirnya bersedia menikah dengan Harry. Do you need a pillow? Semenjak hari itu, Amelia tidak pernah turun dari atas rak. Mereka berdua bahkan bercinta di atas rak itu. Harry pun semakin sayang kepada Amel. Setiap hari dia selalu membawakan hadiah untuknya. Sementara Amel hanya duduk manis mendulang cuan di atas rak itu. Bastille Day. Day look. Tiba-tiba, Harry berhenti membawakan hadiah. Kini dia hanya tersenyum kepada Amel dari kejauhan. No present today? Semakin hari Harry semakin cuek kepada Amel. Dia kini bahkan menggeser posisi mejanya, duduk membelakangi Amel, dan tidak mau melihatnya. Tiga tahun kemudian, kini Amel duduk seorang diri di ruangan itu.
Harry bahkan sudah tidak pernah kelihatan lagi. Harry? I think we should go. Inilah pertama kalinya Amel berpikir untuk turun dari rak terkutuk itu. Meskipun dirinya memiliki akrofobia, perasaan takut terhadap ketinggian. Tiga tahun Amelia duduk di atas rak. Otot kakinya hampir lupa cara berjalan. Setelah Amel berhasil keluar dari rumah Harry si entol perkutut itu, dia baru tersadar bahwa dia tidak mengantongi uang. Tubuhnya kedinginan, dan perutnya keroncongan. Pandangannya tertuju ke dalam sebuah toko kosmetik. Dia kemudian masuk ke dalam toko itu. Riasan wajahnya berantakan seperti hantu. Dia kemudian merias ulang wajahnya. Setidaknya, itulah satu-satunya keahlian yang dia miliki. Menjadi cantik sudah dia lakukan di seumur hidupnya. Karyawan yang bekerja di toko itu tampak terkagum-kagum dan memuji kehebatan Amel dalam merias wajahnya. Dia mengira kalau si Amel ini adalah seorang artis makeup. Namun Amel berkata kepadanya bahwa dia hanyalah seorang wanita pajangan yang duduk di atas rak di dalam rumah seorang pria yang sangat kaya. Dia bahkan tidak memiliki uang untuk membeli make up yang baru saja dia kenakan. I don't have any money. Amel berjalan pulang ke dalam sangkar emasnya. Dia mengambil sebuah linggis. Dihancurkannya rak jahanam terkutuk yang pernah menjadi singgasananya itu. Satu tahun kemudian, terlihat antrian yang begitu panjang. Di sebuah toko kosmetik bertuliskan, Amelia. Semua orang-orang itu berdatangan untuk membeli produk kosmetik yang Amel ciptakan. Kini dia sudah mampu untuk menghasilkan uangnya sendiri. Pelanggan yang masuk ke dalam tokonya bergantian memuji kecantikan wajahnya. Amel pun menyambut mereka dengan sebuah sapaan hangat. Sambil duduk manis di atas sebuah rak, dirinya ternyata masih duduk di atas rak itu. Dan akan selamanya menjadi seorang wanita pajangan. Hi, welcome. Sebuah hutan yang tenang dan damai. Tiba-tiba saja dikerumuni oleh polisi. Telah terjadi sebuah pembunuhan.
Dua orang detektif diterjunkan ke TKP untuk menyelidiki kasus itu. Chris dan Bobby namanya. Di saat yang bersamaan, terlihat seorang gadis cantik, raut wajahnya tampak kebingungan, melangkahkan kakinya menuju ke arah mayat. Dia pun tampak sangat terkejut, melihat dirinya sudah tewas, lehernya digorok, tubuhnya yang sudah tidak bernyawa itu didandani seperti seorang pelacur, tergeletak begitu saja di bawah pohon. Seorang polisi wanita mendekati Chris dan Bobby memperkenalkan dirinya. Namanya Carol. Dia adalah seorang polwan dari polsek setempat. Carol menawarkan dirinya untuk membantu penyelidikan yang dilakukan oleh Chris dan Bobby. Where'd you get that coffee? Right up the road. How about this? Grab us a coffee. Namun dengan sombongnya, kedua detektif kampret ini menolak bantuan yang ditawarkan oleh Carol. Mereka tidak mau bekerja sama dengan seorang polisi amatir, katanya. Chris kemudian menyuruh Carol untuk pergi membelikan mereka kopi. Grab us a coffee. While you're at it, get this 10 feet after that. Get these fucking squad cars out of here, because they're probably just... General store right up the road. How about this? Grab us a coffee. Beberapa saat kemudian, terlihat Carol datang dengan terburu-buru. Dia menemukan sebuah mobil yang terbengkalai dan ada sebuah KTP di dalamnya. Kepunyaannya si Rebecca, gadis cantik yang terbunuh itu. Berkat petunjuk yang ditemukan sama si Carol, Chris dan Bobby akhirnya dapat melanjutkan penyelidikannya. Rebecca pun segera mengikuti kedua detektif itu. Okay. Where we headed? Mereka kemudian berusaha mencari petunjuk di dalam rumah Rebecca. Bookshelf for over a year. Hey, mister, I love my mom and my wife and my daughters. Jaded asshole that has to numb himself on a daily basis. Just gonna have PMS for all the fuck? Keep your hand. Mental narc. It's weed, not heroin. Don't. Puts me in touch with the cosmos. It makes you grumpy, and then I gotta. God, that smells good. Actually, so you know what? What's your take? I mean, well, Email di dalam laptop si kakak cantik membawa arah penyelidikan kedua detektif ini kepada Christina, teman baiknya si Becca. Christina. Mereka segera mendatangi Christina ke rumahnya. Di sana ada Chad, adiknya Christina, dan terlihat Christina sedang menangis terseduh-seduh, meratapi kematian sahabatnya. idea for her to go camping. No, it is not your fault. No, I'm fine. But I was like, what about getting some fresh air? Penyelidikan pun tampaknya menemui jalan buntu dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Sementara Becca berulang kali berteriak memberitahu Christina bahwa pacarnya, Todd, adalah pelakunya. Namun Christina tidak dapat mendengarnya. Hingga tiba-tiba saja Rebecca mengalami kram perut. Terjadi gangguan listrik di sekitarnya. It's your house. Fuck! Shit, friends, tell him lights. Flicker. Fuck! Shit, lights. Flicker. I think there was always some guy kind of waiting in the wings. Tiba-tiba, Christina menyebutkan nama Todd di depan kedua detektif itu. He manages a bar about 10 minutes from here. 10 minutes from here. Bar. Okay. No, you're here. Murder! Fucking selfish. See these guys? Is coming for you. You know why, fucking You know asshole. Rebecca Moss? Tell him. Looking decency? Last I saw, she was dancing. Chris dan Bobby berusaha menginterogasi Todd. Namun Todd tampak sangat terkejut mendengar bahwa ternyata mantan kekasihnya itu sudah mampus. Used that, Yeah, that she is tough. jealous stalker She sent me a asshole. text last night. No shit. Todd segera bekerja sama dan memberikan semua informasi yang dia tahu kepada kedua orang detektif itu. Namun dia bersumpah bahwa dia bukanlah pelakunya.
Hubungan cintanya dengan Rebecca memang berakhir dengan sebuah pertengkaran. Namun pada malam kejadian, Todd sedang cipokan bersama pacar barunya. Dia bahkan memiliki bukti yang menguatkan alibinya itu. And you called her a bitch. She's 18. Just before we made lasagna. Had lots. Becca pun tampak sangat kesal. Ternyata bukan Todd yang membunuhnya. Dia pun langsung mendorong tubuh Todd dengan emosi. Kedua babang detektif keluar dari bar sambil bertengkar. Menurut Bobby, perbuatan Chris sangat tidak profesional. Berkelahi dengan seorang saksi mata ketika mereka berdua benar-benar membutuhkan petunjuk. Jesus, again? Serious. You can walk back to the station. Jesus liked to walk. Bad for you, man. Pada malam itu, Chris tidak pulang ke rumah. Dia duduk seorang diri di dalam mobil. Seolah-olah sedang berusaha berpikir keras. Bagaimana caranya supaya kasus pembunuhan ini dapat terpecahkan? I'm still here. Bronson, can you see me? Ya, ternyata bukan itu yang dipikirkannya. Dia sedang menunggu mantan istrinya membukakan pintu rumah, dan mereka berdua pun masuk ke dalam rumah buat Kau simpan ya niat baikmu itu, Bang. Rebecca pun tampak sangat marah. Dia berulang kali memukuli setir mobil, dan tiba-tiba saja klaksonnya berbunyi. Use my death to get back in her pants. Wow, dan sekarang hantunya sudah pandai bawa mobil. Semenjak saat itu, Becca memutuskan untuk memecahkan kasus pembunuhannya sendiri. Tidak ada satupun dari para perkutut itu yang bisa diharapkan. Dia mendatangi kantor polisi untuk mengais-ngais informasi. Ketika sedang mengobok-ngobok barang bukti, dia melihat Carol adalah satu-satunya polisi yang masih peduli terhadap kasus pembunuhannya ini. Sementara yang lainnya cuma duduk sepanjang hari sambil minum kopi. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja Becca menyadari sesuatu. Sebuah fotonya dengan Christina, di mana mereka berdua sedang memegangi sebuah cambuk. Cambuk yang sama dengan yang ditemukan di TKP pembunuhan. Becca pun mendatangi Christina. Tidak henti-hentinya dia menyumpahi sahabatnya itu, sambil menghempas semua benda di sekitarnya. You. Shit. Jesus. My shitty apartment and my shitty job? You. Shit. Adik Christina Chet mendengar keributan itu dan segera menghampiri kakaknya. Stupid crush is different than 8 years of friendship. Christina yang setengah mabuk akhirnya mengungkapkan sebuah kebenaran, bahwa adik laki-lakinya itu ternyata menaruh perasaan terhadap Rebecca. Do you even realize? Terungkaplah sudah, sisi gelap dari adik sahabatnya itu. Terpampang nyata semua bukti di layar monitor komputernya. Bocil berusia 16 tahun itu memiliki kepribadian seksis, membenci wanita secara berlebihan. Pada suatu ketika, Becca pernah tanpa sengaja menyinggung perasaan Chet. Dan itulah yang membuat dia menghabisi nyawa sahabat baik kakaknya itu. Who's incel?
Pada keesokan harinya, Carol mendapati sebuah kotak di atas meja kerjanya. Becca menyerahkan semua petunjuk dan barang bukti yang Carol butuhkan untuk memecahkan kasus ini. Becca berharap dengan Carol mengungkapkan kasus ini, Carol bisa mendapatkan sebuah promosi yang memang sudah sepantasnya dia dapatkan. Ketika Becca berjalan keluar dari kantor polisi, seluruh tubuhnya mulai memudar dan kemudian menghilang, melebur ke atas awan bersama dengan cahaya matahari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Video ini telah selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya.